Lu Chen, aku tahu kekuatan tempurmu kuat dan kamu dapat menekan murid batin manapun. Sangguan menelan ludahnya, dan berkata dengan susah payah, namun, ada ratusan orang kuat tingkat abadi di Xingxiu, jika mereka tidak melawanmu satu lawan satu, tetapi berkerumun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, kamu akan dikalahkan oleh orang lain, lawan. Saya, Lu Chen, tidak terkalahkan pada level yang sama, dan saya tidak bisa mengalahkan ratusan pembangkit tenaga listrik tahap abadi sendirian. Lu Chen tersenyum, dan berkata, saya tidak harus bertarung dengan mereka ketika saya pergi ke markas besar Constellation Society, saya bisa bertukar pikiran dengan mereka. Setelah berbicara, mereka mungkin memahami kebaikan saya dan secara otomatis melepaskan gunung itu. Petik 2. Apakah ada hal yang bagus? Fei Long dan yang lainnya tidak mempercayainya. Sudah, Lu Zongzong mengangguk, dan berkata, segera kemasi barang-barangmu dan berangkat dalam setengah jam. Jika Anda tidak mengganti pasukan masyarakat konstelasi dengan markas besar Legiun Fanatik kita hari ini, saya akan memanggil mereka Sing. Semua orang tidak peduli apakah kata-kata Lu Chen benar atau tidak, selama itu adalah perintah Lu Chen, mereka akan patuh tanpa syarat, segera mengemasi barang-barang mereka, dan mencari masalah dengan masyarakat konstelasi bersama Lu Chen. Puncak gunung tempat markas klub konstelasi berada adalah gunung terbaik di antara 10.000 puncak di Sekte Dalam. Gunung ini memiliki radius ribuan mil, puncaknya mencapai awan, gunung tersebut diselimuti warna hijau zamrud, burung berkicau dan bunganya harum, serta auranya 60.000 kali lebih melimpah dibandingkan puncak lainnya. Lu Chen memimpin pasukan fanatik langsung ke puncak gunung ini, perkasa dan kuat. Tindakan Legiun Fanatik sangat menantang, dan mereka menunjuk ke markas besar masyarakat konstelasi Sekte Dalam. Murid dalam yang tak terhitung jumlahnya mendengar berita itu dan keluar untuk menonton. Peng Sen, presiden dari Inner Constellation Society, segera memanggil puluhan ribu anggota, dan membentuk formasi di bawah puncak gunung untuk menghadapi tentara fanatik. Peng Sen memandang Lu Chen, mengerutkan kening, wajahnya sangat jelek. Bukankah ketua Sekte Dalam setuju untuk tidak mengizinkan Lu Chen masuk ke Sekte Dalam? Kenapa dalam sekejap mata, Lu Chen langsung memasuki Sekte Dalam dan menjadi murid Sekte Dalam? Apakah ketua Sekte Dalam mencoba menghiburnya? Lu Chen datang tiba-tiba bersama kerumunan, membuatnya terkejut. Selain memanggil semua anggota, dia juga mengirim seseorang untuk memberitahu para tetua Sekte Dalam. Namun, setengah jam telah berlalu, dan belum ada sesepuh pun yang datang. Bagaimana situasinya? Jika sesuatu terjadi di masa lalu, dalam setengah batang dupa, pasti akan ada sesepuh yang muncul, tapi sekarang ini benar-benar tidak normal. Sulit untuk menghadapi Lu Chen tanpa bantuan orang yang lebih tua. Apakah kamu Sen benua lama dari Legiun Fanatik? Peng Sen bertanya, kamu adalah pembawa peti mati dari Constellation Society. Lu Chen bertanya balik seperti ini. Ia tidak membawa peti mati, ia membawa pegangannya. Dewa Naga Gemuk di samping mengingatkan. Yah, menurutku, membawa peti mati dan membawa pegangannya hampir sama. Keduanya sama-sama membawa peti mati, biarkan dia yang membawa peti mati itu dan lupakan saja. Lu Chen tersenyum. Lu Chen, apakah kamu perlu berbelok dan memarahiku? Peng Sen sangat marah sehingga 3 lubangnya berdarah dan 7 lubangnya berasap. Lu Chen sebenarnya memanggilnya pembawa peti mati. Dia sangat ingin menamparkan Lu Chen sampai mati, tapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Yah, aku bersumpah pada orang-orang, aku bersumpah jujur, aku tidak mengambil jalan pintas, aku tidak memberikan diskon, kata Lu Sen. Namaku bukan Nasha, namaku Peng Sen. Peng Sen berkata dengan marah. Di mana kedalamannya? Lu Chen pura-pura tidak mendengar dengan jelas, dan bertanya dengan sengaja. Stok dalam. Fei Long membuat pedangnya, Peng Sen sangat marah hingga dia memuntahkan 3 liter darah. Apa yang kamu lakukan di markas konstelasiku? Peng Sen merasa berbicara dengan Lu Chen dan yang lainnya terlalu melelahkan, jadi dia langsung ke pokok permasalahan, menyelamatkan lidahnya, dan mungkin hidup lebih lama. Hidup, Lu Chen terkejut dan singkat. Hidup, Peng Sen terkejut. Yah, aku jatuh cinta dengan gunung ini, jadi aku ingin hidup. Kamu sedang jatuh cinta, dan kamu akan hidup. Mengapa kamu tidak jatuh cinta pada gunung yang lebih tua? Gunung ini memiliki feng shui yang bagus, dan kamu akan kaya jika tinggal di sana. Gunung lain malu. Omong kosong. Benar,
Aku tahu Feng Shui, jika kamu tidak percaya, aku akan mengajarimu. Ajari kamu, kamu jelas ingin mencari kesalahan pada Constellation Society kita. Aku tidak mencari-cari kesalahan, sungguh, apakah ada hubungannya dengan Constellation Society-mu sehingga aku jatuh cinta pada gunung ini? Gunung ini adalah markas besar asosiasi konstelasi kita, menurut Anda apakah ada hubungannya? Tidak, tidak, ini bukan markasmu, sekarang menjadi markas militer Legiun Fanatik. Lu Chen, Peng Sen sangat marah, saya memiliki puluhan ribu anggota di Constellation Society, ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah, dapatkah Anda mengalahkan mereka? Tidak bisa mengalahkan, Lu Chen tersenyum, sedikit ragu untuk berbicara. Jadi, Peng Sen hendak bernapas lega, tetapi cibiran Lu Chen terus terdengar dari telinganya. Jadi, jika kamu tidak bisa bertarung, kamu harus bertarung. Peng Sen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak cukup percaya diri pada Lu Chen, dan dia telah bersabar lagi dan lagi. Dia tidak menyangka Lu Chen akan mengabaikan perasaannya sama sekali, dan terus membuat kemajuan lagi dan lagi. Sungguh tak tertahankan, sekarang area sekitar dan lantai luar semuanya adalah murid dalam yang menyaksikan kesenangan itu. Jika dia terus menjadi pengecut, wajah apa yang akan dia miliki? Oke, bagaimana caramu bertarung? Kita semua, Xing Xiu, akan menemani kita sampai akhir. Peng Sen mengertakkan gigi dan berkata begitu. Lajang, Sangguan ingin menjadi orang pertama yang berbicara, dia baru saja menerobos 9 penyempurnaan Xuanming, dan sedang mencari seseorang untuk berlatih. Pertarungan kelompok, pemula itu adalah orang kedua yang berbicara. Dia baru saja memahami inti dari pembunuhan massal dalam teknik pertarungan hari kiamat, dan khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalaminya. Kamu akan menjadi lawan siapa? Peng Sen bertanya. Saya, kata Sangguan dengan tulus. Dengan siapa kamu bertarung? Peng Sen bertanya lagi. Saya, pemula itu menjawab. Lu Chen menggaruk kepalanya, menatap kedua pria itu, dan menabrak puluhan ribu alpaka di dalam hatinya. Kalian sudah melakukan head up dan perkelahian geng, dan kalian sudah selesai berpura-pura dipaksa, jadi apa lagi yang kalian ingin aku lakukan? Apakah kalian berdua mewakili Lu Chen? Peng Sen tersenyum muram, dan menggali lubang untuk Sangguan Jin dan pemula. Setelah Sangguan Jin dan pemula kalah, Lu Chen tidak bisa lagi bertarung, dan dengan patuh memimpin pasukan fanatik kembali. Aku, pemula itu hendak berbicara, tapi saat dia mulai, Sangguan Jin menutup mulutnya. Seorang pemula itu bodoh, tetapi Sangguan tidak bodoh, dan Mingkeng Sangguan dari Peng Sen tidak bisa melompat-lompat. Oleh karena itu, Sangguan ingin mencegah pemula itu membuat klaimnya sendiri. Dan memandang Lu Chen, Sangguan ingin mengikuti Lu Chen untuk waktu yang lama, mengetahui bahwa otak Lu Chen adalah yang paling fleksibel, jadi masalah ini tentu saja membuat Lu Chen mengambil keputusan. Kalian berdua tidak bisa mewakiliku. Lu Chen akhirnya bisa berbicara, dan langsung menolak Sangguan Jin untuk bertarung dengan rookie tersebut. Dia ahli dalam menggali lubang, tapi dia tidak bisa melompat ke dalam lubang yang digali oleh Peng Sen. Faktanya, Sangguan Jin telah melangkah ke dalam 9 penyempurnaan Xuanming, dan sudah memiliki kekuatan tempur untuk mencapai setengah langkah di alam abadi. Hanya saja ini adalah pertarungan yang tidak bisa hilang. Jika Sangguan Jin meleset, Lu Chen tidak bisa keluar berperang, jadi dia hanya bisa membawa pasukan fanatik kembali ke tempat hantu aslinya untuk berlatih. Ini tidak bisa diterima oleh Lu Chen. Gunung ini penuh aura dan sangat cocok untuk Lu Chen. Itu harus diambil 100% tanpa kerugian apapun. Sedangkan untuk rookie, lupakan saja, rookie adalah orang bodoh, dia tidak memikirkan konsekuensi kekalahan. Keterampilan tempur kiamat sangat kuat, tetapi ranah pemula tidak cukup kuat. Begitu suatu kelompok berkelahi, dia akan dikepung dan dipukuli. Jika pemula keluar sendirian untuk mengalahkan begitu banyak orang, dia pasti akan kalah. Lu Chen tidak setuju, tentu saja ada alasan Lu Chen, dan Sangguan mengetahui hal ini, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tetapi pemula itu tidak mengerti, dan dia masih bingung, bos, saya telah memahami esensi hari kiamat, dan itu sangat kuat. Minggirlah, akan ada waktu bagimu untuk bermain, kata Lu Chen. Lu Chen, kamu harus melakukannya sendiri, kamu dapat memilih salah satu pertarungan 1 lawan 1 dan kelompok. Peng Sen tidak dapat menemukan siapapun, jadi wajahnya menjadi gelap, jadi dia harus bertanya.
Saya mendengar bahwa di antara sekte dalam, selain Yewu, Anda memiliki kekuatan tempur terkuat. Lu Chen memandang Peng Sen dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak mengganggu saudara-saudara yang lain? Biarkan kedua bos bertarung secara langsung, siapapun yang kalah akan memimpin tim keluar dari sini. Kamu bahkan bisa membunuh Raja Xiahou, dan kamu menantangku untuk bertarung 1 lawan 1. Bukankah ini penindasan? Alis Peng Sen mengerutkan kening, jelas sedikit malu. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak menasihati. Dia jauh lebih buruk dari Xiahou Wangcheng, bagaimana dia bisa melawan Lu Chen? Bukankah itu membuka mata dan mencari kematian? Jika kamu menindasmu, kamu akan menindasmu, kamu tidak harus memilih hari. Lu Chen berkata dengan ringan. Saya tidak menerima. Peng Sen tidak menyangka Lu Chen begitu mendominasi, dan dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali, dan kemudian berkata dengan percaya diri, jelas bahwa kekuatan tempurku tidak sebaik milikmu, jadi aku tidak akan melompat ke dalam lubangmu. Aku akan memberimu 1 kaki. Kata Lu Chen. Tidak, Peng Sen berkata dengan tegas. Beri kamu 2 kaki. Lu Chen berkata lagi, jangan lakukan itu. Peng Sen masih menolak. 3. Lu Chen berkata lagi, kamu punya 3 kaki. Peng tercengang. Apakah tidak ada satu lagi di antara kedua kaki itu? Lu Chen tersenyum. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak, dan Peng Sen juga tidak bisa tertawa atau menangis. Sekarang kedua belah pihak sedang berperang, siap bertarung, mengapa kamu bercanda, Lu Chen? Siapa ini? Bagaimana Suantian Daozong bisa memunculkan hal aneh seperti itu? Saya sangat yakin, Lu Chen, aku tidak bercanda, aku hanya ingin bermain denganmu. Bagaimana kalau begini, aku akan membiarkanmu memiliki 3 kaki dan 1 tangan, oke? Jika aku membuat burung ini, siapa pun bisa mengalahkanku. Lu Chen terkekeh dan menggali lubang besar untuk Peng Sen. Kamu hanya menggunakan 1 tangan. Peng Sen bertanya, ya, 1 tangan sudah cukup untuk memukulmu. Lu Chen mengangguk. Oke, ini yang kamu katakan, jangan menyangkal jika kalah. Peng berkata dalam-dalam, 1 kata dari seorang pria terhormat, seekor kuda mati sulit ditangkap. Lu Chen membenarkan lagi, oke, aku akan bertarung denganmu. Peng Sen sangat gembira, Lu Chen membiarkan dia memiliki 3 kaki dan 1 tangan, yang berarti dia tidak bisa menggerakkan kakinya, jadi dia berdiri diam dan melawannya, kehilangan kesempatan dan kemampuannya, jadi biarkan dia bermain. Yang terpenting, Lu Chen hanya bisa menggunakan 1 tangan. Apa yang bisa dilakukan 1 tangan? Tidak banyak kekuatan untuk memegang pisau. Ketika Lu Chen dan Xiahou Wangcheng berada dalam pertempuran yang menentukan di gerbang gunung, dia melihat Lu Chen mengeluarkan pedangnya dan memotongnya seperti petir, memenggal kepala Xiahou Wangcheng. Namun, yang dipegang Lu Chen adalah pisau panjang, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa Lu Chen harus memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya, dan memasukkan kedua tangannya ke dalam bilahnya untuk mengerahkan kekuatan terbesarnya, dan hanya pada saat terakhir. Saatnya dia bisa memenggal kepala Xiahou Wangcheng. Lu Chen menyerahkan 1 tangannya, bagaimana cara memegang pisaunya? Memegang pisau panjang di 1 tangan, sama sekali tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari skill tempur, bahkan setengah dari kekuatannya. Lu Chen, bersiaplah untuk menerima tindakan itu. Setelah Peng Sen selesai berbicara, dia memiliki tombak tambahan di tangannya. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, suara nyanyian naga bergema. Mengaum, 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 3 nyanyian naga bergema di langit. 3 naga muncul dari tubuh Lu Chen, 2 besar dan 1 kecil, berwarna merah, hijau dan kuning, mengelilingi Lu Chen. Kedua naga besar itu panjangnya ratusan kaki, 1 api dan 1 lagi beracun, sangat kuat. Yang lebih kecil panjangnya 1 kaki, seukuran sumpit, berwarna kuning tua, dan merupakan naga awan yang terbuat dari awan. Yunlong belum dewasa, ukurannya terlalu kecil, sangat kecil sehingga hampir diabaikan oleh orang-orang dan tidak memiliki rasa keberadaan. Meski Yunlong kecil, namun fungsinya sama dengan 2 naga besar lainnya. Ini tidak hanya menggandakan kekuatan dasar Lu Chen, tetapi juga meningkatkan kekuatan Lu Chen lagi setelah dia dipisahkan dari tubuhnya dan diubah menjadi tubuh pertarungan. Saat itu, ketika dia melawan Xiahou Wangcheng, jika dia memiliki urat naga awan kecil dan kekuatan Lu Chen cukup kuat. Sekarang, menghadapi Peng Sen, menjadi lebih santai. Terlebih lagi, Peng Sen jatuh ke dalam lubang dalam yang dia gali, dan dia dikutuk.
Jika Anda menggunakan pisau ketiga Zantian, itu adalah tampilan kebugaran fisik super dan kekuatan super. Anda harus memegang pisau dengan kedua tangan, dan satu tangan sangat diperlukan. Tapi pedang kedua Zantian, dengan kekuatan Lu Chen saat ini, memegang pedang dengan satu tangan, juga dapat menyerang 90% kekuatannya. Peng Sen bukanlah Xiahou Wangcheng, dan kekuatan tempurnya jauh di belakang Xiahou Wangcheng. Bahkan dengan 90% kekuatan Zantian, Peng Sen cukup meminum panci besar. Ketika tiga pola berbentuk naga muncul di mata Lu Chen, tubuh pertarungan ketiga naga telah selesai, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Chen meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, dan ketika dia mengulurkan tangan kanannya, pisau skala hijau muncul di tangan kanannya. "Tembak aku!" Peng Sen berteriak, mengangkat senjatanya, dan menikam langsung ke arah Lu Chen. Tombak itu menembus ruang, menembus kehampaan, dan mengunci Lu Chen. Dengan kecepatan seperti embusan angin, bunuh langit, Lu Chen memegang pedang di satu tangan, mengayunkannya, dan melakukan tebasan kedua pada Zantian. Dengan sekali tebasan, angin dan awan melonjak, dan gempa bumi bergetar. Bilahnya ada di mana-mana, ruangnya meledak, dan kehampaannya pecah. Beratnya pisau tersebut mematahkan kunci senjata lawan, dan juga meremukkan tanah dengan retakan ke segala arah. Ledakan, bilahnya menebas ujung tombak, dan terjadi ledakan yang mengejutkan. Kekuatan pedang menghancurkan kekuatan pistol, memotong tombak, dan terus menebas ke arah Peng Sen tanpa menghabiskan momentumnya. Bagaimana bisa? Peng Sen sangat ketakutan. Bukankah Lu Chen memegang pisau dengan kedua tangannya untuk menebas dengan kekuatan terkuat? Bagaimana bisa dilakukan dengan satu tangan? Tentu saja, kekuatan pisau ini jauh lebih kecil dibandingkan Xiahou Wangcheng, tapi itu cukup untuk menjadi ancaman baginya. Peng Sen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia mengedarkan energi sebenarnya dari seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan mencoba yang terbaik untuk memperkuat energi pelindung sebenarnya di tubuhnya. Ledakan, bilahnya memotong esensi pelindung tubuh, memotong bahu Peng Sen, memotong otot, memotong hingga ke tulang, dan kemudian berhenti memotong. Pisau ini memotong kekuatan pistol, memotong tombak panjang, memotong esensi pelindung, dan kemudian memotong tubuh tirani setengah langkah alam abadi Peng Sen. Jika Lu Chen memegang pedang di kedua tangannya, dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dan jika dia menebas dengan pedang, Peng Sen akan mati. Di tempat kejadian, di antara murid-murid dalam yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran, beberapa bersorak untuk Lu Chen, sementara yang lain tetap diam. Legiun fanatik secara alami penuh dengan kegembiraan. Ada puluhan ribu orang di masyarakat Xingxiu, semuanya berwajah biru dan berbibir putih, dan bahkan presidennya telah dianiaya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saat kamu dan aku pertama kali bertemu, kita tidak punya dendam pribadi sama sekali. Melihat kita satu sekolah, itu saja untuk hari ini. Lu Chen mengeluarkan pisau panjang itu, membawanya di bahunya, memandang Peng Sen, dan berkata sambil tersenyum hangat, "Saya hanya menginginkan gunung itu, dan saya bisa melakukan apapun." Lu Chen, aku akui bahwa kekuatan tempurmu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawanmu. Jika aku kalah secara pribadi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Peng Sen berkata sambil meminum pil penyembuh, tetapi gunung ini bukan milikku, Peng Sen, ini adalah markas besar klub konstelasiku, dan merupakan fondasi dari puluhan ribu anggota klub konstelasiku. Bahkan jika kamu mengalahkanku, saya tidak bisa menyerahkan gunung itu, saya tidak memiliki kekuatan itu. Maksudmu, aku ingin mengalahkan semua orang di Constellation Society-mu. Senyuman Lu Chen membeku, ketidakbahagiaannya menyebar, dan matanya bersinar karena bahaya. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Peng Sen mengangguk dengan berat, dengan tegas menolak mengakuinya, sepertinya dia akan mempermainkannya sampai akhir. Namun, murid-murid dalam yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran, serta seluruh legiun fanatik, sekarang memandang Peng Sen dengan sedikit rasa jijik. Peng Sen, kakak laki-lakiku memberimu 3 kaki dan 1 tangan, dan siapapun yang kalah akan keluar dari gunung. Kamu adalah presiden klub bintang, dan kamu berani mundur. Dengan kulit yang begitu tebal, bukan? Masih punya wajah. Fei Long menunjuk Peng Sen dengan tangannya yang besar dan berteriak. Kamu dikalahkan, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara di depanku. Peng Sen memelototi. Fei Long,
Dia telah melawan Fei Long sebelumnya ketika dia memimpin timnya untuk menindas Legiun Fanatik. Kamu adalah jenderal yang kalah. Seluruh keluargamu dikalahkan. Jika kamu tidak setuju denganmu, ayo bertarung dengan pria gendutmu dan aku untuk melihat apakah pria gendutmu bisa mengalahkanmu. Fei Long mengambil panci ganda dan langsung berteriak. Dia baru saja menembus posisi menempa, Zetian menjadi lebih kuat lagi, dan Lu Chen mendukungnya. Apa yang dia takuti? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku lagi. Peng Sen mendengus dingin, dan langsung mengabaikan Fei Long. Dia tidak ingin melawan Fei Long. Bocah gendut itu memiliki keterampilan bertahan yang menyimpang, dan dua pot di tangannya sangat kuat. Saat dia menindas Fat Dragon, dia tidak bisa mematahkan pertahanan kedua pot tersebut. Butuh banyak usaha. Saat itulah Fei Long memukulinya. Sekarang Fei Long telah menembus posisi menempa, pertahanannya lebih kuat, dan kemudian bertarung dengan Fei Long. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyerang kedua pot tersebut? Untuk apa kamu tidak memenuhi syarat? Kamu tidak berani bertarung denganku, kan? Fei Long menendang hidungnya dan mengangkat matanya, sangat marah hingga 7 lubang Peng Sen berasap. Namun, Peng Sen masih menahan diri, jika dia tidak melawan Fei Long, dia tidak akan bertarung, dan dia tidak ingin membuang waktu untuk Fei Long. Meskipun Fei Long adalah kepala Legiun Zelot, selama Lu Chen ada, Fei Long harus menyingkir, dan Peng Sen hanya mengenali Lu Chen. Kalau begitu, ayo bertarung dalam kelompok. Lagi pula, aku sudah lama tidak menggunakan pedang. Menyenangkan bisa mengalahkan kalian semua masyarakat konstelasi sekaligus. Lu Chen meminum cairan esensi roh spiritual dan memakan ratusan pil ki spiritual 9 pola. Setelah kembali ke kondisi puncaknya, dia menyingkirkan pisau skala hijau dan memperlihatkan pedang hitam dengan aura mengerikan. Melihat pedang iblis hitam, murid-murid dalam yang tak terhitung jumlahnya berseru, dan bahkan Peng Sen merasakan hawa dingin di hatinya dan menggigil. Di gua setan besar sebelumnya, Lu Chen menggunakan pedang ini dan teknik pembunuhan kelompok untuk mengalahkan jutaan pasukan monster dengan satu orang. Sekarang, ranah Lu Chen telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia sudah berada di penempaan Xuan Ming keempat. Peng Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, sebagian besar dari puluhan ribu anggota konstelasi di belakang menunjukkan kepanikan. Jika ini perkelahian geng, berapa banyak orang yang akan mati jika Lu Chen menyerang dengan pedang? Xuan Ming di bawah posisi penempaan tinggi, saya khawatir dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya, bukan? Bahkan jika Lu Chen tidak berani membunuh sesama muridnya, sebagian besar orang tidak akan mampu menanggungnya. Ribuan orang akan terluka setelah beberapa serangan pedang. Bermain perkelahian geng dengan Lu Chen akan menjadi penghinaan yang dilakukan sendiri. Peng Sen memutar matanya dan memikirkan ide yang bagus, jadi dia berkata, "Yah, meskipun pertarungan kelompok adalah pertarungan kelompok, pertarungan ini bukanlah pertarungan itu. Saya ingin mengubah cara pertarungan kelompok. Perkelahian geng adalah perkelahian geng. Semua orang maju bersama dan berkelahi sampai salah satu dari mereka berbaring. Apa lagi yang bisa kita lakukan?" Lu Chen mencibir, mengetahui bahwa Peng Sen ingin menggali lubang, tetapi dia tidak tahu lubang apa yang digali Peng Sen. Perkelahian kelompok, artinya kamu menghajar banyak orang dalam satu kelompok. Ada ratusan elit setengah langkah Sendai di Constellation Society kita. Jika kamu mengalahkan mereka semua sendirian, Constellation Society kita tidak akan berkata apa-apa. Markas besar kita akan segera dibebaskan, dan kamu akan ditempatkan di sini. Puncak gunung ini tidak akan pernah mengingkari janjinya. Peng Sen bersumpah. Begitu ucapan ini keluar, terjadi keributan di antara penonton, dan banyak orang tidak dapat menahannya lagi, dan memarahi Peng Sen karena tidak tahu malu tempat itu. Lu Chen Cai dilatih 4 kali di Xuan Ming, yang merupakan 6 alam kecil lebih rendah dari alam tahap abadi setengah langkah. Meski kekuatan tempurnya super kuat, itu tetap 1 lawan 1. Anda, Peng Sen, mengirim ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi untuk melawan salah satu Lu Chen. Jelas sekali Anda sedang menggali lubang untuk menguburkan Lu Chen. Anda bisa melakukannya di depan umum. Anda benar-benar yakin, ratusan orang memukuli saya. Ini bukan pertarungan kelompok, ini kalian yang memukuli saya. Lu Chen memandang Peng Sen dengan jijik, dan berkata sambil mencibir. Beginilah caraku bertarung dalam kelompok. Jika kamu ingin markas kita berada di gunung, kamu harus mengambilnya. Peng Sen berkata begitu. Percaya atau tidak, aku bisa menurunkan gunungmu tanpa mengambilnya.
Lu Chen juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak percaya, kecuali kamu membunuh kami semua, jangan harap kami pergi dengan sukarela. Ketika Peng Sen melambai, ratusan elit dari Constellation Society mengambil langkah maju dan berdiri di belakangnya satu demi satu, semuanya dengan aura yang kuat, semuanya setengah melangkah menuju alam abadi. Terancam kematian, Lu Chen bertanya, kamu tidak peduli ancaman apa yang aku gunakan, jika aku bisa menghadapimu, akan mudah untuk mengancam. Peng Sen tidak melakukannya, dia terus melakukannya, dan dia menjadi bajingan. Oke, tapi saya butuh beberapa pembantu. Jika Anda tidak setuju, saya akan menyerah dan memimpin tim kembali. Lu Chen terkekeh, dan berkata dengan nada mengancam, kalau begitu, aku nongkrong di sini setiap hari. Kalian dari klub konstelasi harus berhati-hati saat pergi berbelanja. Aku punya banyak cara untuk membuatmu mustahil bertahan atau mati. Aku jamin kamu akan sangat bahagia. Selamat bersenang-senang. Begitu pernyataan ini keluar, semua anggota Constellation Society, satu dihitung sebagai satu, semuanya menjadi hitam. Kata-kata Lu Chen jelas merupakan pembalasan terhadap naga. Kekuatan bertarung mereka ada di sini, dan mereka kejam. Jika mereka berkeliaran di sini setiap hari, siapa yang berani keluar di masa depan? Bukankah setengah dari klub konstelasi dihapuskan, dan semua orang dapat mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan? Bisa, Peng Sen berpikir sejenak dan setuju. Hanya beberapa pembantu, oke. Ratusan alam abadi setengah langkah bergegas dan menghajarmu dari langit dalam sekejap. Apa yang bisa dilakukan pembantumu? Membantu dipukuli, kan? Naga gemuk dan harimau kurus, laut lepas dan rendah gunung, keluar. Sangguan ingin keluar, bunga keluar, pemula keluar, keluar dengan kekuatan penuh. Lu Chen langsung memanggil absensi, hanya 8. Peng Sen dan ratusan elit dari klub konstelasi tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Fei Long dan yang lainnya. Kecuali sangguan Jin yang mengancam, ranah 7 orang lainnya terlalu rendah, tidak peduli siapa yang bertarung sendirian, itu adalah sampah. Cukup, Lu Chen tersenyum, 8 orang ini memang cukup bagi Peng Sen dan kelompoknya untuk minum sepoci. Kecuali untuk kultivator pedang, meskipun alam ketujuh orang ini tidak terlalu bagus, mereka jelas bukan lawan tahap abadi setengah langkah saja, dan mereka bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Xuan Ming Gaojian. Namun saat mereka berkumpul dan membantu Lu Chen, efeknya akan berbeda. Kalau begitu, mari kita mulai. Luka pisau Peng Sen sebagian besar sembuh karena pengaruh pil penyembuh, jadi dia memimpin dengan melompat ke langit, diikuti oleh ratusan elit. Jika begitu banyak orang bertempur di darat, gunung itu akan runtuh. Secara alami, pertempuran di ketinggian harus dilakukan untuk menghindari kerusakan. Lu Chen juga memimpin 8 orang untuk melompat, membentuk formasi, menghadapi Peng Sen dan ratusan orang lainnya, siap bertarung. Tutupi langit. Fei Long memimpin dalam mengangkat 2 pot, 1 pot untuk melindungi dirinya sendiri, dan pot lainnya untuk melindungi Sangguan Jin, mencegah pendekar pedang renyah itu terbunuh. Sedang hujan. Setelah menutupi langit, naga gemuk menopang kelompok perisai lagi dan melepaskan 7 perisai leluhur semu untuk memberi masing-masing Lu Chen, Souhu, Gao Hai, Aisan, Ruhua, Cai Niao, dan Quan Sheng perisai untuk masing-masing dari mereka, meningkatkan kekuatan mereka. Pertahanan 7. Lingkaran Dharma, lingkaran besi. Gao Hai membentuk jejak tangannya dan menurunkan formasi besar untuk melindungi semua orang. Lautan jimat. Aosan melambaikan tangannya, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya yang meledak dengan satu sentuhan muncul, mengambang di lingkaran sihir. Tapi Souhu tetap diam-diam memasang jebakan. Slender Tiger tahu bahwa levelnya rendah, dan kekuatan organnya tidak cukup. Tidak ada ancaman bagi pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam abadi, jadi organnya menjadi sasaran dan semuanya membantu Lu Chen. Ruhua dan Quan Sheng tetap dalam formasi untuk mencegah mereka menerobos. Pemula bersamaku. Lu Chen memerintahkan demikian. Dan saya, Sangguan ingin bertanya, kamu di belakang, jika seseorang menerobos, gunakan pedangmu untuk membunuh mereka. Kata Lu Chen, tidak masalah, kata Sangguan dengan tulus. Mereka berasal dari sekte yang sama, bukan musuh sungguhan, jangan bunuh mereka semua. Lu Chen mengerutkan kening, tukang reparasi pedang menghunus pedangnya, dan maju tanpa ragu-ragu, tidak pernah memikirkan hidup atau mati dirinya sendiri, atau hidup dan mati orang lain. Saya tidak bisa menjamin ini,
saya hanya bisa mencoba yang terbaik. Sangguan Jin juga merasa sedikit malu, dia tidak memiliki kebiasaan membiarkan orang berada di bawah pedangnya, jika dia bisa dipenggal sampai mati, dia tidak akan terluka. Ayo berjuang, dengan perintah Peng Sen, ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah bergegas maju satu demi satu, bergegas maju. Tapi Lu Chen melompat keluar, melompat ke lingkaran-lingkaran sihir, mengangkat pedang iblis, energi pedang melonjak, dan menghancurkan awan. Pada saat ini, Lu Chen dikelilingi oleh 3 naga, bersinar terang, seolah-olah Dewa Naga datang ke dunia, bersinar selamanya. Tanpa menunggu pedang Lu Chen ditebas, pemula yang mengikuti memimpin. Dia mengambil 2 kapak yang telah disesuaikan Fei Long untuknya, mengayunkan kapak, dan menebas ratusan orang kuat yang setengah langkah dari tahap abadi. Akhir, ketika kapak ditebas, langit dan bumi berubah warna, dan guntur terjadi, menghancurkan ruang. Guntur yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kapak, seperti riak guntur, dengan cepat menyebar ke segala arah. Dengan radius ratusan kaki, terdapat lautan guntur, bagaikan ujung dunia. Ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah langsung ditutupi oleh lautan guntur. Meskipun kekuatan guntur pemula terbatas dan tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka, mereka tetap mati rasa saat disambar petir, dan tindakan mereka sedikit lambat. Sedikit kelambatan di medan pertempuran akan mengungkap kekurangan lawan, yang berakibat sangat fatal. Lu Chen bukanlah orang baik, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini dan segera menghunus pedangnya. Galaksi, dengan pedang ditebas, angin dan awan bergulung, radiusnya ratusan kaki, dan ruangnya hancur. Dalam sekejap, pedang hitam itu bersinar, menembus kehampaan dan menyatu dengannya. Dengan radius ratusan kaki, ratusan orang di sisi lain tertutup oleh cahaya pedang, dan terjadilah ledakan yang keras. Ah, ratusan pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah, karena mereka sedikit terlambat dan tidak punya waktu untuk menghindari cahaya pedang, semuanya pusing karena guncangan pedang, dan mereka yang bertubuh lebih lemah bahkan terluka di tubuh mereka. Tekan itu, Peng Sen berteriak, menyerbu dengan cahaya pedangnya, dan meninju Lu Chen. Tanpa diduga, Lu Chen tidak melawannya dengan keras. Bagaimanapun, dia mundur, menyembunyikan dirinya di lingkaran sihir, dan memancing lawan untuk menyerang. Peng Sen tidak peduli dengan lingkaran sihir, ancaman dari lingkaran sihir itu sangat rendah, dia tidak menganggapnya serius sama sekali, jadi dia bergegas ke depan terlebih dahulu, diikuti oleh ratusan elit, dan mendobrak lingkaran besi Gao Hai, lingkaran sihir. Arai, namun, sebelum dia bisa melakukan gerakan untuk memutus lingkaran sihir, seseorang menyentuh jimat itu terlebih dahulu dan dibombardir. Kekuatan ledakan jimat tidak akan mengancam Sendai bahkan setengah langkah pun, tapi ledakannya sangat keras, yang akan mengganggu penilaian mereka. Hancurkan jimat-jimat menjengkelkan itu. Dengan perintah Peng Sen, ratusan elit menembak bersama, dan melumpuhkan semua jimat terbang dengan satu serangan dari udara. Namun, ketika sekumpulan jimat dihancurkan, kumpulan jimat lainnya muncul, dan bahkan ada lebih banyak lagi, yang sepertinya tak ada habisnya. Aku punya jimat sebanyak bulu sapi, jadi luangkan waktumu. Tawa Aosan datang dari depan, yang membuat Peng Sen sangat kesal. Ledakan, seorang elit bergerak dan memutus lingkaran sihir, dan matanya segera menjadi jelas. Lingkaran Dharma, lingkaran besi. Lingkaran Dharma, lingkaran besi. Lingkaran Dharma, lingkaran besi. Mengikuti teriakan Gao Hai, lingkaran sihir turun dari langit, mengepung Peng Sen dan yang lainnya. Efek dari lingkaran tersebut adalah buram sehingga sulit melihat sesuatu dengan jelas. Lingkaran sihirku sebanyak bulu sapi, kamu hancurkan perlahan. Gao Hai tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu membuat Peng Sen semakin kesal. Lanjutkan menghancurkan, coba saya lihat berapa banyak formasi yang dia miliki, dan berapa banyak jimat yang cukup untuk kita hancurkan. Dengan serangan telapak tangan Peng Sen yang acak, lingkaran besi yang tak terhitung jumlahnya patah, dan lingkaran sihir pada dasarnya hancur. Akhir, sebuah kapak lebar ditebang, dan terjadilah badai petir lagi, yang meliputi ratusan kaki. Ratusan elit terjebak dalam lingkaran sihir, tidak dapat bersembunyi, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyambar petir dengan paksa, dan tubuh mereka langsung mati rasa untuk beberapa saat. Galaksi, Lu Chen tiba-tiba muncul, dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang menutupi semua elit, dan kekuatan pedang menyebabkan para elit masyarakat konstelasi mengalami kesakitan yang parah.
Ada lebih dari selusin elit yang secara fisik terlalu lemah untuk menahan pukulan galaksi kedua, organ dalam mereka terluka parah akibat guncangan tersebut, dan mereka semua jatuh dari ketinggian. Lu Chen ada di sana, libatkan dia denganku, jangan biarkan dia menggunakan pedangnya. Peng Sen bergegas mendekat, meninju, dan mengunci Lu Chen. Lu Chen tidak berani bertarung dengan pedangnya. Xing He adalah teknik pembunuhan kelompok. Efek pembunuhan berkelompok sangat kuat, tapi bertarung sendirian tidaklah baik. Lu Chen hanya bisa menggunakan tangan Fan Tian, menamparkan dengan satu telapak tangan, dan menghadapi tinju dengan telapak tangannya. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Kekuatan tinju mematahkan kekuatan telapak tangan, dan mengusir Lu Chen. Aku tidak meledakkanmu dengan satu pukulan, monster macam apa kamu? 605. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Melihat Lu Chen menstabilkan tubuhnya puluhan kaki jauhnya, Peng Sen terkejut dan tidak bisa dipercaya. Dia tahu bahwa senjata Lu Chen sangat kuat, dia bisa membunuh Xiahou Wang Cheng dengan satu pedang, dan dia bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Namun, tinju dan kaki Lu Chen sangat kuat, jadi itu keterlaluan. Lu Chen hanya memiliki 4 penempaan di alam Xuanming, dan hanya memiliki kekuatan 4 penempaan, dan kekuatannya telah lama melampaui kekuatan 9 penempaan keinginan. Dengan seluruh kekuatannya, dia pasti akan menghancurkan Lu Chen, dan Lu Chen tidak bisa menahan pukulannya. Namun fakta di hadapannya membuatnya percaya bahwa Lu Chen benar-benar jahat. Dengan satu pukulan, dia sangat menyadari betapa abnormalnya kekuatan Lu Chen. Dia jelas hanya memiliki kekuatan dari 4 tekad yang kuat, tetapi kekuatan dari 9 kemarahan Cheok Xuanming sudah cukup untuk mengimbangi setengah dari kekuatannya. Untungnya, dia adalah alam abadi setengah langkah. Jika dia adalah Xuanming 9 penyempurnaan, dia mungkin akan ditampar oleh telapak tangan Lu Chen. Dan kekuatan tinju Lu Chen bukanlah hal yang paling mengejutkannya. Yang paling mengejutkannya adalah pukulannya begitu berat hingga bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung, tapi tidak menimbulkan banyak kerugian bagi Lu Chen. Dilihat dari penampilan Lu Chen, dia mungkin hanya menyebabkan luka kecil pada Lu Chen. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa tubuh fisik Lu Chen tidak lemah, tetapi sangat kejam. Pada saat itu, 10.000 kuda berlumpur berlari di dalam hatinya, dan 4 kata besar muncul di benaknya, saatnya memelihara anjing. Bagaimana tubuh fisik Lu Chen bisa begitu kejam? Teknik latihan tubuh macam apa yang dipraktikkan Lu Chen hingga membuat tubuhnya begitu kejam? Bagaimana mungkin tubuh fisik yang diperkuat 4 Xuanming dapat memurnikan tubuh fisik yang lebih dari sekadar tubuh fisik yang diperkuat 9 Xuanming? Anda hanya melakukan 4 perangkat latihan Xuanming, jika Anda tidak mengerahkan tenaga untuk berlatih, mengapa Anda harus melatih tubuh fisik Anda menjadi begitu kejam? Faktanya, tidak ada yang terjadi pada Lu Chen. Pukulan Peng Sen masih mengejutkannya hingga darahnya terbalik dan energi aslinya berputar. Untuk sementara, Lu Chen ingin menekan energi darah dan energi aslinya, dan dia tidak punya waktu untuk membalas Peng Sen, jika tidak, Peng Sen dijamin akan muntah darah. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Pukul dia. Melihat ratusan bawahannya menatap Lu Chen dengan linglung, Peng Sen pasti takut dengan kekuatan bertarung Lu Chen, jadi dia sangat marah saat itu juga. Para elit Xing Xiumen itu sadar dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Namun, beberapa dari mereka diblokir oleh lingkaran sihir, beberapa dipengaruhi oleh jimat, dan beberapa terkena jebakan yang tidak dapat dijelaskan. Kecepatan mereka sangat diblokir, dan hanya beberapa lusin dari mereka yang bisa bergegas ke sisi Lu Chen. Tapi orang-orang ini setengah langkah siantai kuat, dan kekuatan tempur mereka tidak lemah. Lu Chen tidak tahan dengan pengepungan itu. Lu Chen ingin bermain petak umpet dengan mereka, berperang gerilya, tapi sayangnya, lusinan orang berada jauh di atasnya, semuanya terkunci padanya, dan kekuatan jiwanya tidak dapat membuka kunci, dan dia tidak bisa, bahkan tidak mundur, terpaksa bertarung. Lusinan orang, dengan tinju, tendangan, atau pedang, terus menyerang. Tapi Lu Chen memegang pedang di satu tangan dan menggunakan tangan penghancur langit di tangan lainnya, dia tidak bisa menanganinya sama sekali. Bang bang bang, perisai yang diterapkan Fei Long memblokir sebagian besar kekuatan serangan Lu Chen, tetapi akhirnya diledakkan. Dan Lu Chen menerima setidaknya 3 pukulan, 2 telapak tangan dan 1 tendangan, serta 1 pisau dan 1 tembakan. Dia memar dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya.
Tapi tubuh Lu Chen kuat dan dia bersikeras untuk membawanya ke bawah. Pemula datang untuk membantu dan menghantam medan petir. Lusinan elit yang mengepung Lu Chen langsung lumpuh dan serangan mereka diperlambat sejenak. Baru kemudian Lu Chen melepaskan tangannya, mengangkat pedangnya dan menebas, Xing He keluar. Tidak ada yang salah dengan Xing He memotong pelatihan menengah Xuanming, dan itu bahkan dapat memotong pelatihan tingkat tinggi Xuanming, tetapi untuk alam abadi setengah langkah yang hampir meninggalkan alam Xuanming, kekuatannya sangat terbatas, pemotongan tidak dapat dipotong, hanya kekuatan pedang dapat digunakan untuk mengejutkan. Di bawah cakupan cahaya pedang hitam, lusinan elit masyarakat konstelasi terlalu dekat, dan mereka semua terluka ringan karena guncangan tersebut, dan 7 atau 8 elit yang secara fisik lemah jatuh dari langit. Rookie, bisakah kamu bertahan pada hari kiamat? Lu Chen bertanya sambil meminum pil penyembuhan Jiwen. Tidak, wilayahku terlalu rendah, dan aku perlu mengumpulkan energi untuk melakukan hari kiamat, jadi aku tidak bisa melanjutkan. Pemula itu menjawab tanpa daya. Kembalilah mundur untukku. Jika kamu tidak dapat mencapai kondisi kiamat dengan cepat, jangan keluar. Lu Chen sedikit kesal. Dia awalnya berharap begitu hari kiamat Rookie keluar, dia akan mampu mengejutkan orang-orang ini selamanya. Saya tidak menyangka bahwa pemula akan kehilangan rantainya pada saat kritis, dan akan membutuhkan waktu lama untuk mengisi daya sebelum dia dapat menambah tenaga. Efek tambahannya sangat berkurang. Bos, setidaknya itu harus berada di atas alam Xiantai. Lu Chen juga sangat marah, dan tidak repot-repot memikirkan alam di atas alam Xiantai. Pegang dia erat-erat, jangan biarkan dia menghunus pedang. Peng Shen sedang menerobos lingkaran sihir, dan melihat 7 atau 8 bawahannya di sana dipukuli oleh Lu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas, dan harus mengingatkan para idiot itu bahwa jika mereka tidak cukup kuat secara fisik, mereka masih akan dikalahkan oleh Lu Chen. Setelah itu, para elit itu mengintai, dan tidak mudah bagi Lu Chen untuk menemukan pedang. Karena terlalu banyak orang yang mengurungnya, Lu Chen mengaktifkan langkah ringan beberapa kali, tetapi tidak bisa keluar dari pertempuran, dan sangat bermasalah. Lu Chen memutuskan bahwa dia harus melatih ketangkasan yang lebih baik di masa depan, agar dapat melarikan diri dari pertempuran yang tidak menguntungkan. Semakin banyak elit dari klub konstelasi menyerbu lingkaran sihir, menerobos jimat, dan bertarung melawan mekanisme tersebut. Lu Chen tidak dapat melarikan diri, dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Saat ini, meskipun Zantian dikorbankan, itu tidak akan membantu. Setelah memotong langit, itu perlu dipulihkan, yang bukan merupakan keterampilan tempur yang dapat digunakan dalam pertempuran kelompok sama sekali. Tepat ketika Lu Chen berjuang dengan tantangan, tidak dapat berbuat apa-apa, dengan semakin banyak luka di tubuhnya, dan akan tersingkir, Gao Hai memimpin dalam menunjukkan kekuatannya. Susunan, embun beku, susunan, embun beku, susunan, embun beku, susunan, embun beku. Teriakan keluar satu demi satu, dan lingkaran sihir turun satu demi satu, terus memberikan bantuan kepada Lu Chen. Gao Hai juga pergi berbelanja. Terlepas dari menghabiskan banyak sumber daya, dia menciptakan lingkaran es yang kuat satu demi satu untuk memperlambat kecepatan para elit tersebut, hanya untuk membantu Lu Chen melarikan diri. Jimat, hantu. Di sana, Aisan juga mencoba yang terbaik, menggunakan banyak energi nyata, melemparkan jimat khusus yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan banyak hantu Lu Chen, untuk membingungkan lawan, dan tujuannya sama dengan Gao Hai, untuk membantu Lu Chen melarikan diri. Saya juga bekerja keras. Slender Tiger juga meraung, melepas kotak mekanisme di belakangnya, dan membuangnya. Panah beracun yang tak terhitung jumlahnya, manik-manik besi, dan segala jenis jebakan eksentrik segera dicurahkan, mengalahkan para elit masyarakat konstelasi dengan tergesa-gesa. Saudaraku, keluar. Fei Long melemparkan kuali di tangannya dan menambahkan pertahanan terbesar pada Lu Chen, memblokir serangan yang tak terhitung jumlahnya untuk Lu Chen dalam sekejap mata. Galaksi. Dengan bantuan semua pihak, Lu Chen akhirnya melepaskan tangannya dan menebas dengan pedang. Kekuatan pedang mengguncang tubuh ratusan elit dari Constellation Society, dan lebih dari selusin makhluk abadi setengah langkah yang tidak mampu secara fisik jatuh ke langit satu demi satu. Setelah menebas dengan pedang dan menghancurkan semua kunci ki, Lu Chen berhasil melarikan diri. Dengan langkah ringan, sosok itu menghilang.